Di video kali ini gue ingin mereview anime Kikansha no Maho wa Tokubetsu desu atau Returners Magic Should Be Special. Ini adalah adaptasi dari manhwa yang cukup bagus. Dan apakah animenya juga cukup bagus? Check this out. Menceritakan tentang Desir Arman, seorang pahlawan manusia yang bertahan sampai akhir. Namun sayangnya, dia dan partinya mati karena ledakan dari naga yang mereka bunuh. Dia kemudian secara mengejutkan kembali ke masa lalu, ke masa awal dia di Akademi Hebrion. Dia kemudian membentuk party dengan teman-temannya yang akan menjadi orang kuat di masa depan, sambil melatih mereka agar bisa survive sampai akhir. Ini adalah cerita dengan premis yang sebenarnya cukup umum ya di skena manhwa, di mana cerita seperti ini disebut dengan regression atau regresor. Ceritanya tidak hanya berfokus pada satu orang saja, seperti cerita regresor lainnya, di mana ceritanya akan berfokus pada si MC yang pengen jadi lebih kuat dengan cepat, tapi juga pada karakter di sekitarnya. Di sini benar-benar menekankan hubungan antara karakter dan membuat interaksi dari setiap karakternya jadi enak untuk ditonton. Kayak lihat Desir sama Pram tuh. Waduh, pokoknya mereka bertiga enak buat diliatin lah. Ini juga diperkuat dengan pengkarakteran yang kuat dari karakter-karakter pentingnya kayak Romantika yang tsundere. Terus ada Pram si Bishonen yang sifatnya kayak cewek. Terus si Desir yang sifatnya kayak abang lah buat mereka berdua. Desir memiliki kemampuan yang cukup unik, di mana dia memiliki kemampuan untuk menganalisa sihir dan membatalkannya. Ini cukup unik dan cukup annoying juga buat mage tuh. Kayak lawan si Ajes. Si Ajes nggak bisa pakai sihir karena di cancel terus sama si Desir. Oh ya, si Ajes juga ya tipikal karakter cewek bangsawan yang kuat, misterius, yang nggak pernah kalah. Tapi karena kalah sama si Desir, dia jadi penasaran dengannya. Dia juga berbeda dengan bangsawan lainnya, di mana dia tidak terlalu merendahkan rakyat jelata kayak bangsawan pada umumnya di dunia itu. Karakter kayak gini biasanya menjadi kunci buat masalah tertentu yang akan muncul nantinya karena misteri yang dia simpan. Untuk development karakter bisa dibilang cukup cepat, dimana nggak memakan waktu beberapa episode untuk setiap karakter bisa berubah dan berkembang. Nah, si Desir tuh, gimana dia mau berkembang? Biasanya, karakter kayak Desir itu susah buat di-develop karena karakter kayak dia itu aslinya udah tua. Jadinya pemikirannya udah matang, tujuannya udah jelas, masa depan pun dia udah tahu. Yang gue suka dari Desir ini dibandingkan dengan MC cerita regression lainnya, karena si Desir ini cukup bagus dalam menyembunyikan dan walaupun terkesan dia superior, tapi dia nggak sesuperior itu. Jadinya bukan cerita MC OP, walaupun MC-nya bukan zero to hero juga lah. Menurut gue, jumlah episode animenya masih kurang, apalagi untuk develop si Ajes, yang menurut gue masih kurang dan masih menyimpan banyak misteri. Oh ya, katanya ini anime dapat season 2 anjir. Buset, langsung aja tuh digas. Untuk animasinya, waduh, jujur ya, anime ini bukan kayak anime keluaran 2023. Ini kayak anime keluaran 2010-an yang dikasih plot regression. Animasinya jelek, CGI-nya juga bikin sakit mata. Lihat, ada tsunami tikus aja. Aduh. Kalau kita ngomongin anime action, udah pasti yang dicari itu actionnya. Tapi kalau actionnya jelek, ya gimana dong? Action di anime ini jelek amat. Apalagi ini anime fantasi yang banyak pakai sihir dan sihir-sihirnya dibuat pakai CGI yang jelek. Hal yang membuat kekecewaan terbesar adalah visual dari anime ini yang jadi jelek. Kalau di manhwanya, visual dari sihir dan efek-efeknya dibuat dengan menarik. Tapi daya tariknya hilang karena adaptasi animenya yang jelek. Karakter desain dari anime ini mencoba untuk mengikuti source originalnya, tapi sayangnya gagal. Art dari manhwanya terlihat unik, namun menurut gua, kalau kita bikin art dari manhwanya jadi anime plek-plekan, bakalan agak sulit, karena artnya nggak cocok buat jadi anime tuh. Kalau kita bandingin dengan anime lain, dengan genre fantasi, jelas anime ini bakalan jauh di belakang. Mau sejelek apapun anime kayak Isekai wa Smartphone, anime ini masih lebih cerah. Gua nggak tahu kenapa mereka memilih color grading yang kayak gini, yang terkesan animenya dark dan tidak memperlihatkan feel fantasi yang berwarna. Padahal manhwanya nggak sekelam dan sesuram ini, malahan lebih cerah
dan feel fantasi yang colorful lebih dapat di manhwanya. Untuk musiknya menurut gua bagus-bagus aja lah. Musiknya di momen interaksi antar karakter membantu banget buat pendalaman situasi yang terjadi. Walaupun gue udah baca manhwanya, gue juga terbawa situasi karena musiknya yang pas dan bagus. Studio yang mengadaptasikannya adalah Arvo Animation. Ini studio yang kayaknya mending bikin slice of life drama deh daripada anime action. Opening song berjudul Get Back by Flow, dan ending song berjudul Roku wo Naderu by Momosu Momosu. Openingnya sih mantap ya, Flow pula yang nyanyiin. Kalau endingnya sih biasa aja. Kesimpulannya, ini adalah anime yang ceritanya bagus, tapi actionnya yang bikin anime ini jatuh. Cerita dan audionya sih oke, tapi visualnya, mau dari karakter desain, color grading, sampai CGI-nya jelek amat. Astaga, ini benar-benar ngancurin manhwanya yang udah bagus. Untuk skor akhir, gua akan kasih 6/10. Coba aja animasinya setidaknya B aja loh. Jangan terlalu gimana-gimana. Kayak isekai smartphone aja udah bagus lah. Bagaimana menurut kalian soal anime ini? Kalian kasih berapa tuh? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.